Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 121 Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Anugrah Wulandari SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke kegiatan utama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Ulan, pada kegiatan saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar kegiatan nantinya Ibu Ulan sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Ulan, nanti bisa menjadi lebih siap, bisa lebih menjadi percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Setelah ini kita akan melakukan observasi, begitu Ibu Ulan ya. Baiklah Ibu Ulan, jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ulan. Boleh ya Bu? Boleh. Kita mulai Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti. Di pembelajaran tujuannya seperti apa yang Ibu Ulan ingin Ibu Ulan capai? Untuk tujuan pembelajaran sendiri, karena nanti saat observasi kita akan mengambil mata pelajaran PPKN dengan topik simbol-simbol Pancasila. Jadi tujuan dari pembelajaran itu nanti setelah dilakukan pembelajaran di kelas, saya berharap peserta didik saya dapat mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian siswa atau peserta didik mampu memahami simbol-simbol beserta bunyi dari tiap-tiap sila Pancasila itu sendiri. Oke, berarti ke simbol Pancasila Bu ya? Simbol-simbol Pancasila. Kemudian untuk area pengembangan nanti bagaimana yang Ibu inginkan kepada siswa Ibu? Untuk area pengembangannya sendiri lebih berpusat ke siswa diharapkan mampu menghafal dan memahami dengan baik tentang simbol-simbol Pancasila, karena kita akan mengenal simbol-simbol Pancasila itu sendiri dengan melalui lagu simbol Pancasila, di mana diharapkan karena ini peserta didik kelas 1, anak-anak itu nanti mampu mudah menghafal karena dinyanyikan lewat lagu seperti itu. Kemudian Ibu Ulan, nanti ketika melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan itu nanti apa Ibu? Untuk model pembelajarannya sendiri, karena ini masih kelas 1 fase A, jadi akan dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya susun, di mana ini menggunakan model inquiry terbimbing. Anak-anak dikenalkan dan diajarkan tentang simbol-simbol Pancasila itu sendiri, sehingga mereka mampu memahami dan juga menghafal dengan baik tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian Ibu Ulan, untuk penilaiannya nanti di kelas bagaimana Ibu menerapkannya? Yang pertama, melakukan penilaian, proses penilaian, bagaimana siswa itu memahami, menghafal, dan mampu menceritakan dengan detail setiap simbol-simbol yang mereka temukan dalam sila dari Pancasila, sesuai dengan gaya belajar mereka karena ini kelas rendah. Dan juga mereka mampu menyanyikan lagu simbol Pancasila dengan baik dan benar. Oke, baiklah. Kemudian Ibu Ulan, untuk sasaran kelasnya, nanti Ibu mengajar di kelas berapa dan pembelajaran apa yang ingin Ibu ajarkan ke anak? Pelajaran PPKN,
materinya tentang simbol-simbol Pancasila PASEA kelas 1. Oke, baik. Untuk sementara mungkin hanya ini dulu Bu yang bisa saya tanyakan, karena saya hanya ingin tahu arah nanti pembelajaran Ibu Ulan, karena nanti yang saya pantau dan saya amati juga berkaitan dengan yang ini ya Bu. Bisa semoga Ibu Ulan bisa menerapkannya nanti dengan pembelajaran tujuan yang sudah Ibu sampaikan, tujuan, strategi, model ajar dan lain sebagainya. Saya harapkan berjalan dengan lancar. Jadi setelah observasi kita juga akan merencanakan yang pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Ulan. Hanya ini dari saya, semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Baik, jadi demikian teman-teman, itu tadi kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Anugrah Wulan dari SPD, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan observasi untuk kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat CGP, saya akan melakukan kegiatan observasi setelah melakukan pra observasi. Di sini kita akan melakukan pengamatan dengan Ibu Anugrah Wulan dari SPD. Bagaimana Bu? Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, Ibu silakan mengajar. Saya akan mengamati dari belakang. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikasih simbol-simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Ada berapa kemarin sila Pancasila? Ada 5. Berarti nanti simbolnya ada berapa? 5. Yang kedua, mendeskripsikan ya. Tunggu ya, mendeskripsikan simbol dan bunyi Pancasila, bunyi sila Pancasila. Jadi tujuan yang pertama apa? Anak ibu mampu mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila. Oke, nanti ibu punya kartu untuk kalian. Setiap yang kalah dalam permainan game kita nanti akan mencabut satu kartu dan akan mendeskripsikan tentang simbol-simbol Pancasila. Oke, sekarang ibu jelaskan dulu ya. Ada berapa sila tadi Pancasila? 5. Pintar. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Untuk sila pertama simbolnya apa? Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, oke, kasih tahu ya, kemanusiaan itu simbolnya apa? Pantai pintar. Nah itu. Oke, yang ketiga, apa yang ketiga? Oke, pintar. Apa simbolnya kira-kira? Oke, pohon beringin, Bu. Ibu, gambar pohon beringin ini tahu kan? Gambar pohon beringin. Yang keempat, dalam pembukaan penampilan gambarnya apa? Kepala banteng. Oke.
guru penggerak khususnya angkatan 11. Saya Roza Marlina akan sudah sampai kepada tahap kegiatan pasca observasi setelah melakukan pra observasi dan observasi. Pengamatan yang telah saya laksanakan dengan rekan sejawat ibu saya, Ibu Anugrah Wulandari SPD. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi. Baik, assalamualaikum Ibu Ulan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Ibu Ulan, kemarin kita sudah melakukan observasi dan pasca observasi tentang banyak hal, khususnya pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi setelah saya melihat Ibu mengajar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ulan. Setuju Bu ya? Setuju. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaannya senang, luar biasa karena telah melakukan observasi khususnya pada fase A kelas 1 tentang mata pelajaran PKN dalam materi simbol-simbol Pancasila. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran senang, bahagia karena nama materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak, dapat diserap oleh peserta didik dengan baik, dan saya harap kedepannya akan berdampak bagaimana mereka paham dan tahu tentang simbol-simbol dan juga arti dari sila-sila setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Berarti lebih lega, Lebih ya? lega. Jadi bagaimana Ibu biasanya kan melaksanakan sama berdua sama siswa. Jadi sekarang ada supervisor di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu? Senang karena dengan adanya supervisor, apa yang kurang di diri saya, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu yang saya tingkatkan, ada yang menilai, memberikan saran, memberikan masukan, jadi akan menambah praktik baik dan juga kesan-kesan tersendiri dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, berikutnya Ibu Ulan, bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas Ibu? Pertama dari salam kegiatan dibuka dengan salam, kemudian peserta didik bertanya tentang bagaimana kabar, apakah perasaannya senang, bahagia atau sedih hari ini. Kemudian selanjutnya setelah menanyakan kabar peserta didik, mulai mengabsen apabila ada siswa atau murid yang tidak hadir atau berhalangan hadir dikarenakan berbagai alasan. Setelah itu berdoa. Setelah melakukan doa, kita menanamkan nilai-nilai cinta negara dengan menyanyikan lagu kemarin 17 Agustus. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada saat proses pembelajaran hari itu terkait dengan simbol-simbol Pancasila. Setelah itu mulai memberikan pertanyaan pemantik. Sebenarnya anak-anak apa dasar negara Indonesia, dan alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai paham. Mereka menjawab Pancasila mulai setelah dilakukan pertanyaan pemantik, siswa mulai tahu arah pembelajaran kemana. Kemudian kita mulai menyampaikan materi tentang simbol-simbol Pancasila, di mana dimulai dari sila pertama simbolnya apa, terus sampai sila kelima. Dan alhamdulillah anak-anak kelas 1 juga udah mulai hafal tentang silanya. Jadi tidak begitu sulit untuk mengarahkan mereka, tinggal menghafal bentuk-bentuk simbolnya saja. Setelah itu mulai memperkenalkan tentang lagu simbol-simbol Pancasila, karena ini kan fase A kelas 1 di mana murid lebih peralihan dari TK ke SD, mereka lebih mudah menangkap dengan bernyanyi, menggambar dan lain sebagainya. Jadi dipancing menggunakan nyanyian, ternyata berhasil mereka dengan cepat mengingat tentang simbol-simbol Pancasila. Setelah itu
Setelah itu kita mulai mengadakan games, di mana saya membagikan kartu dan anak-anak menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Pada saat door, siswa yang kebagian lirik tersebut akan mencabut kartu dan ditanyai tentang kartu yang diambil nomor berapa, ditanya tentang simbol dan juga bunyi sila dari Pancasila. Setelah beberapa kali putaran dan anak-anak juga mulai paham, kita evaluasi lagi, kita ulang kembali tentang simbol-simbol Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Dan terakhir setelah memberikan kesimpulan, meminta dua orang siswa untuk maju ke depan menyanyikan lagu simbol-simbol Pancasila, dan alhamdulillah mereka langsung bisa. Setelah itu memberikan tugas mereka untuk menggambar di rumah tentang simbol-simbol Pancasila. Dan yang terakhir memberikan penguatan dukungan kepada anak-anak tentang pentingnya belajar dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran. Salam. Itu ini berarti senang lah belajar sambil menyanyi ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Lan, ini terkait dengan hambatan. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, apa ada hambatan yang terjadi di kelas ini? Untuk hambatannya, karena ini memang fase ini jiwanya masih jiwa bermain, mungkin agak kesulitan dalam mengontrol emosi anak-anak. Kadang mereka suka mengganggu teman, mengobrol atau berlarian, karena memang kita juga memaklumi ini masa peralihan, apalagi ini masih dalam semester 1, jadi mereka lagi menyesuaikan dari TK beralih ke SD. Jadi untuk hambatan itu, saya rasa itu dari anak-anak didik, tapi sejauh kita mampu mengkondisikan mereka dan mereka juga senang dengan pembelajaran, it's okay, nggak apa-apa. Berarti itu hambatan Ibu karena peralihan ya, Peralihan anak dari masa TK ke SD. Jadi hambatan-hambatan itu bisa terjadi. Solusinya, bagaimana solusi Ibu untuk mengurangi hambatan-hambatan yang telah terjadi? Solusinya biasanya di kelas kalau mereka sudah mulai riuh, sudah mulai gaduh, sudah mulai tidak fokus, anak-anak tuh biasanya duduk siap, hap, mulutnya dikunci, crik crik crik. Nah, jadi itu kalau lagi berserakan bertebar akan balik lagi ke tempat duduknya. Jadi hambatannya sudah dilaksanakan Sudah. ya. Oke, luar biasa Ibu Lan, sangat luar biasa sekali. Saya berharap semua yang Ibu inginkan tercapai. Untuk hari ini cukup ya Bu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lan atas kesediaannya saya observasi, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih. Oke, demikianlah teman-teman hasil pasca observasi saya dengan Ibu Anugrah Wulan dari SPD. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.